Assalamualaikum Ananda semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali Bu Leni Kartika Dewi hadir pada hari ini dengan mata pelajaran ekonomi. Kali ini judul kita adalah masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Bagian keduanya adalah sistem ekonomi dan perekonomian Indonesia. Adalah kita mulai pembelajaran dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kompetensi dasarnya sama dengan minggu yang lalu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, dan tujuannya adalah Ananda mampu menganalisis masalah ekonomi dan menyajikan hasil analisis ekonomi dalam sistem yang benar. Oke, ini peta konsepnya. Ibu kembali mengulang peta konsep masalah pokok ekonomi ada dua, masalah pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern. Klasik ada produksi, distribusi, konsumsi, dan modern, what, how, dan for whom. Sekarang kita akan membahas sistem ekonomi lebih lanjut. Simak video ini sampai selesai ya Nanda. Oke, sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan. Jadi sistem ekonomi ini adalah cara atau alat untuk mengatur perekonomian. Bagaimana cara mengatur perekonomian? Kita berlatar belakangi dengan sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi setiap negara akan berbeda-beda. Apa yang membuat perbedaan itu? Yakni adalah sistem pemerintahannya, kebudayaannya, dan sumber daya manusia. Inilah yang membuat sistem ekonomi setiap negara berbeda. Nah, oke, kita lanjut kepada sistem ekonomi tradisional. Salah satunya adalah sistem ekonomi tradisional, yakni adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat secara tradisi. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Modalnya sedikit karena menggunakan lahan pertanian. Jadi rata-rata masyarakatnya hanya menggunakan atau memproduksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pertukaran ekonominya dilakukan dengan sistem barter, yaitu tukar-menukar. Di sini masyarakat sebagai produsen dan juga sebagai konsumen. Dia menghasilkan dan dia juga yang memakainya. Belum ada pembagian pekerja karena tradisinya adalah turun-temurun. Pekerjaan ayahnya, orang tuanya akan diturunkan kepada anak-anaknya secara turun-temurun sehingga tidak ada pembagian kerja, tidak ada yang mempunyai dominan. Inilah tradisi. Semuanya secara tradisional. Oke, yang kedua adalah kelebihannya. Kelebihan ekonomi tradisional adalah tidak terdapat persaingan. Hubungan antar individu sangat erat karena masih dalam satu kekeluargaan. Kemudian masyarakatnya sangat aman karena tidak ada yang mempunyai beban berat dan tidak ada yang memonopoli. Tidak ada individualistis karena semua bersama-sama mengerjakan perekonomian tersebut. Nah, kekurangannya apa? Teknologi yang digunakan sangat sederhana, masih mengandalkan alam-alam sekitarnya. Jadi mutu barangnya juga sangat rendah. Yang kedua, kita masuk pada sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ini, pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Apa ciri-cirinya? Alat dan sumber daya produksi yang dimiliki dan dikuasai negara, semuanya negara yang mengatur. Sehingga rakyat tidak mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan. Kebijakan perekonomian semua diatur oleh pemerintah. Jenis pekerjaannya juga, kebijakannya juga semua didominasi oleh pemerintah. Sehingga terjadilah kelebihan dan kelemahannya. Apa kelebihannya? Dalam kelebihan sistem ekonomi komando, pemerintah mudah melakukan pengendalian dan pengawasan. Pemerintah bebas menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jarang terjadi krisis ekonomi, karena semua telah diatur oleh pemerintah. Pemerintah lebih mudah juga mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Kemakmuran masyarakat terjamin karena pemerintah tahu apa kebutuhan masyarakatnya. Apa yang dibutuhkan masyarakat itu yang akan mereka prioritaskan.
Kemudian dapat mengurangi kesenjangan antara si kaya dan semiskin. Kemudian pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Apa kekurangannya? Hak milik perorangan tidak diakui. Semua dikuasai oleh pemerintah. Nah, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Memastikan inisiatif individu untuk maju karena segala kegiatan perekonomian ditentukan oleh pemerintah. Individu tidak berkembang, tidak kurang kreatif. Ini salah satu kelemahannya. Tidak ada kebebasan berusaha karena semua diatur oleh pemerintah. Umumnya kemajuan ekonominya lambat karena hanya menunggu aba-aba atau perintah dari komando pusat. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada baik buruknya kualitas pemerintah. Oke, yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal atau pasar. Nah, ini kebalikan dari sistem ekonomi komando, di mana pusat dari sistem ekonomi ini dikuasai oleh pasar, dominannya oleh swasta. Bagaimana ciri-cirinya? Semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Tidak ada campur tangan pemerintah. Aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Timbul persaingan dalam masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungannya. Ada kelebihan-kelebihannya? Ada. Ayo kita lihat. Kelebihannya, setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Nah, akhirnya individu yang kuat akan menguasai pasar dan individu yang lemah dia tidak akan bisa menguasai pasar. Terjadilah kesenjangan ekonomi. Terjadilah persaingan dalam perekonomian. Dan kualitas dan barang juga dijamin oleh individu tadi. Apa kekurangannya? Seperti Ibu sebutkan tadi, terjadinya monopoli, kesenjangan, dan kebebasan yang disalahgunakan, dan sulit terjadi pemerataan. Dan terakhir, adanya eksploitasi dalam masyarakat. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini adalah gabungan dari dua sistem ekonomi terpusat dan liberal. Jadi gabungannya antara swasta dan pemerintah bekerja sama dalam membuat suatu sistem, sehingga sistem ini pusat mempunyai kebijakan dan bagian swasta juga mempunyai hal-hal apa yang perlu mereka kembangkan. Gimana ciri-cirinya? Barang-barang modal yang vital dikuasai oleh pemerintah. Campur tangan pemerintah dilakukan dengan menggunakan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengatur gerak-gerik swasta dalam melakukan perekonomian. Terjadinya persaingan perekonomian tapi masih dalam pengawasan pemerintah. Inilah sistem ekonomi campuran. Kelebihannya apa? Menghindarkan adanya monopoli, menghindarkan adanya dominasi kekuasaan pemerintah. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Lebih lanjut, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, apa kekurangannya? Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Nah, hal ini akan gampang terjadinya KKN, yakni kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pemerintah. Karena banyak sektor-sektor produksi yang penting yang menguntungkan pihak pemerintah, bagian-bagian pemerintah bisa menguasainya. Kita masuk kepada sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia yang dikenal dengan demokrasi ekonomi atau disebut juga dengan ekonomi Pancasila. Dalam sistem ini, kegiatan produksi dilakukan oleh semua, untuk semua, dan dibawa kepemimpinan anggota masyarakat. Jadi untuk kita, dari kita, dan oleh kita. Apa motivasi kegiatan ekonominya adalah untuk kemakmuran masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dengan mengembangkan keselarasan, keserasian, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Nah, sistem perekonomian Indonesia atau ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi ini didasarkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Ada 5 ayat dalam kriteria karakteristik perekonomian Indonesia. Ini ayat pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Ini kita kenal dengan koperasi. Yang kedua, ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh penegara. Jadi semua yang penting dan menguasai untuk orang banyak itu dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat kelima, ketentuan lebih lanjut dalam mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Apa nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia? Ada 5 nilai dalam perekonomian Indonesia, yakni kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, keadilan, dan kemandirian. Nah, apa dampak sistem ekonomi Indonesia? Dampaknya ada 2. Pertama, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah perekonomian disusun sebagai usaha dengan azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Jadi tidak ada yang bisa memonopoli untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya. Karena setiap negara mempunyai hak dan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Keempat, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sepenuhnya dalam mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini dampak positif dari perekonomian Indonesia. Dampak negatifnya apa? Perkembangan ekonomi modern dan tradisional berjalan tidak seimbang. Pengawasan pemerintah dinilai masih lemah. Adanya monopoli pada sumber produksi tertentu dan sehingga terjadinya KKN, korupsi, dan nepotisme. Penyimpangan lain mungkin juga dapat terjadi, yakni sistem free fight liberals, yakni sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan. Yang kedua, sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor. Yang ketiga, praktik monopoli dan persaingan tidak sehat menjadi merajalela, sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata. Inilah penyimpangan yang lain yang akan terjadi jika terjadinya demokrasi ekonomi. Demikian Anda pelajaran kita kali ini, semoga Anda paham dan mengerti. Dan nanti akan Ibu kasih tugas, Anda bisa lihat di link berikutnya. Dan jika Anda ada yang mau bertanya, silakan kita isi di komentar di bawah ini. Akan Ibu bahas di minggu yang akan datang. Terima kasih Anda, semoga bermanfaat. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.